Haleluya, Jesus. Haleluya. Kepunyaanmu lah kebesaran, kepunyaanmu lah kejayaan. Haleluya. Alam semesta, sungguh kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ajaib Engkau, Tuhan kami Allah yang besar. Kami punya Tuhan Allah yang besar. Karena itu berikanlah sorak-sorai bagi Dia. Kami punya Tuhan Allah yang besar. Haleluya. Engkau sanggup, Engkau berkuasa. Jesus, Jesus, Jesus. Haleluya. Kami punya Allah yang besar. Haleluya. Haleluya, Engkau Allah yang berkuasa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan. Kami percaya Tuhan. Kalau kami masuk ke tahun 2021 ini, Tuhan, Engkau Allah yang besar. Engkau Allah yang menyertai kami. Engkau akan membawa kami bersama-sama dengan Engkau Tuhan, melakukan perkara yang besar. Karena itu, berfirmanlah Engkau di tengah-tengah kami. Firman-Mu lebih daripada kepingan emas dan perak. Firman-Mu lebih manis daripada madu. Firman-Mu menyukakan hati kami. Firman-Mu menyegarkan kami. Firman-Mu menguatkan kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Karena itu, biarlah firman-Mu Tuhan. Sungguh Tuhan firman-Mu yang akan membawa kami. Untuk kami lebih lagi. Untuk kami, Tuhan terbuka mata kami. Untuk kami boleh melihat terang Kristus. Terang mata kami melihat kemuliaan kuasa-Mu Tuhan. Haleluya. Karena itu jemaat-Mu Tuhan akan bangkit. Jemaat-Mu Tuhan bersama-sama bergerak maju menjadi pahlawan-pahlawan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami terima berkat pengurapan-Mu Tuhan. Haleluya, urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Terima kasih Bapa, sementara firman-Mu disampaikan, biarlah Roh Kudus bekerja. Roh-Mu Tuhan menjamah setiap kami. Roh-Mu Tuhan yang melayani setiap kami. Haleluya, dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Silakan duduk. Salam saudaraku. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Siapa yang keluar kota, siapa yang dalam kota. Ya kan? Ratna telepon saya, Bang di mana? Dalam kota kan? Haleluya. Pak Nathan ke rumah ya, main di pantai ya. Haleluya. Bisa terlacak semuanya di mana kan rekan. Ya. Pak Parlin di Toba ya. Ya Pak Parlin kayaknya di mana-mana ya. Baik. Untuk memasuki tahun 2021, saudaraku, kita mau belajar apa yang Tuhan janjikan bagi kita. Saya tadi nggak janjian bersama Kak Yosi. Halo Kak Yosi. Ya, tapi lagunya ya seperti itu. Ya, lagunya seperti itu, seperti yang juga firman Tuhan mau sampaikan di tengah-tengah kita. Jadi jemaat Tuhan, kita mau belajar supaya kita memasuki tahun 2021 ini, kita semuanya mau melayani Tuhan, mau berkarya bagi Tuhan. Nggak ada lagi yang lemas-lemas, ya, nggak ada lagi yang diam di tempat. Tapi dengan perkara yang kita mau dengar pagi ini, sehingga membuat kita untuk kita
Wow, hidupku bagi Engkau ya Tuhan. Karena kita punya Tuhan yang besar. Amin saudaraku. Baik, kita buka firman Tuhan. Kejadian 15. Saya sudah sampaikan ini malam tahun baru di Palas, tapi sekilas. Ya, usaha. Ya kan? Mana lagi teman-teman kita? Baik. Kejadian 15 ayat 1 sampai 6. Ini nggak hidup ya? Oh ya. Baik ya. Kejadian 15 ayat 1 sampai 6. Saya akan baca ayat ganjil. Saudaraku semua ayat yang genap ya. Baik, sama-sama. Saya akan bacakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abram. Akulah perisaimu, upamu akan sangat besar. Ayat 3, lagi kata Abram, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Ya, Tuhan berfirman, Tuhan berbicara. Kalau dia berfirman, dia berbicara, itu memberikan kesejukan bagi kita. Dan perkataannya pasti akan dia lakukan. Waktu Natal disampaikan, firman menjadi manusia. Firman-Nya, segala sesuatu, semuanya terjadi. Ketika dia berfirman, dia pasti akan melakukannya. Amin saudaraku. Nah, di ayat ini dikatakan ayat yang pertama. Kembali ke ayat yang pertama. Ayat yang pertama, Allah ingin menunjukkan bahwa aku Allah yang besar. Allah ingin menunjukkan betapa dia mengasihi. Allah ingin menunjukkan betapa dia sanggup. Allah ingin menunjukkan bahwa dia dapat untuk mengerjakan apa yang dia katakan. Apa dikatakan Tuhan di sini? Dikatakan apa saudaraku? Janganlah takut. Janganlah takut Abram. Akulah perisaimu. Yang kedua apa dikatakan? Aku akan berikan upah yang besar kepadamu. Wow, saudaraku. Enak gak dengernya? Ya, senang gak saudaraku? Akulah perisaimu dan aku akan memberikan upah yang besar kepadamu. Saudaraku, ketika saya merenungkan ini, Tuhan, kami memasuki tahun 2021. Dan kita semua bersama-sama jemaat Tuhan. Makanya ini pesan buat kita semuanya. Bahwa janganlah takut. Ya, janganlah takut. Walaupun ya secara perekonomian ya akan mengalami penurunan ya. Segala sesuatu COVID, persoalan segala sesuatunya. Tapi Tuhan katakan apa? Akulah perisaimu, saudara. Apa perisai, saudaraku? Perisai itu, ya kalau orang
berperang itu apa ya? Ada perisainya ya. Ya kalau tameng ya, tameng. Apa kayak Kapten Amerika, ya kan? Kapten Amerika itu kan ada tamengnya ya. Malah tamengnya itu bisa diterbangin, ngalahin musuh kan kayak gitu kan? Ya, ada tameng. Akulah perisaimu. Itu artinya bahwa Tuhan berkata kepada Abraham, akulah perisaimu. Janganlah takut Abraham. Ini kan sama dengan dia juga berbicara, berfirman kepada kita jemaat Tuhan. Tahun 2021, hai jemaat Tuhan, Gereja Kristen Kemah Daud, jemaat yang khusus, jemaat yang kukasihi. Janganlah engkau takut, karena akulah perisaimu, dan aku akan berikan upah yang besar, saudara. Apa upah, saudaraku? Ya, punya anak, itu juga upah, saudara. Mencari teman hidup, dapat, itulah upah. Rezeki ya, dapat berkat, usaha maju, Tuhan akan berikan upah yang besar kepadamu. Sehingga janji Tuhan buat pelayanan ini, lewat jemaat ini, Pekanbaru sampai ke ujung bumi, gimana itu bisa terjadi, saudara? Kalau uang kita pas-pasan, kalau kita pun makan pun terancam, saudara. Tapi Tuhan katakan apa? Akulah perisaimu, dan aku akan berikan upah yang besar kepadamu. Siap, saudara, menerima upah yang besar? Siap, saudaraku? Upah yang besar artinya apa? Taat dan berkomitmen. Yang taat seperti tadi di dalam pembacaan apa? Di dalam pembacaan Mazmur dikatakan ayat 12-nya, orang yang berpegang padanya mendapatkan upah yang besar. Saudaraku, dalam Mazmur Daud, orang yang berpegang kepadanya, orang yang taat, orang yang berkomitmen. Tahu arti komitmen ya? Enggak sekarang oke, besok udah lupa. Besoknya oke, besok udah enggak lagi, gitu ya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau. Sungguh, saudaraku ya. Jadi enggak bolong-bolong. Harus sungguh-sungguh. Taat, berkomitmen. Saya nggak tahu mana Kak Mas Ria. Ini ada nggak tahun 2020? Ini nggak hadir. Ada nggak ya? Ini harus kasih apa ini ya? Ada nggak? Ya, Kak Mas Ria yang mana? Ya, kalau nggak angkatan ada nggak yang nggak pernah absen? Hadir terus. Ya, soalnya Kak Mas Ria yang tahu yang mengabsen orang yang datangnya. Jadi, bila tahun 2021 ini kita perkara-perkara yang kecil itu kita jangan lagi terlewatkan, saudara. Setiap dalam perkara kecil, dia akan menerima perkara yang besar, saudara. Ini firman Tuhan katakan, Tuhan akan berikan upah yang besar kepada kita. Karena itu, biarlah kita taat, biarlah kita berkomitmen. Ya Tuhan, seperti apa nih? Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwa dan kekuatan. Saya kemarin di Palas nyanyi lagu Marlojo pakai harmonika. Marlojo engkau Tuhan, ya kan? Marlojo artinya apa? Aku mau berlari kepadamu untuk mendapatkan upah yang besar. Dikatakan kasihlah Tuhan Allahmu, biarlah kita marlojo, biarlah kita berlari kepadanya. Karena orang yang bekerja layak mendapat upah. Amin, saudaraku.
Nah, akulah perisaimu, upamu sangat besar. Coba kita lihat ayat 2-nya. Upah yang besar itu saudaraku bisa ini ya, bisa tambah-tambahkan. Apa upah yang besar yang engkau rindukan tahun 2021? Saudaraku bisa sebutkan, bisa tambahkan. Bisa dicatat dengan tinta emas di agendamu. Apa yang kau rindukan tahun 2001? Ya, kuliahku selesai, dapat rumah, ya, nggak ngontrak, dapat rumah. Apa saudaraku? Apa upah yang besar yang kau inginkan? Saudaraku bisa sebutkan. Yang jelas bahwa Allah berikan upah yang besar. Nah, di ayat kedua dan 3 dikatakan, apa jawab Abraham saudaraku ketika Allah berkata, akulah perisaimu, aku akan berikan upah yang besar kepadamu. Upah yang besar salah satunya adalah, termasuk adalah keturunan anak saudara. Tapi jawab Abraham, ya Tuhan Allah, apakah yang akan kau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak. Yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Damsyik itu. Ayat 3, lagi kata Abraham, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Saudaraku, apa jawab Abraham saudara? Dia, jawabannya apa sih kira-kira? Jawaban Abraham? Kira-kira apa saudara? Jawaban yang mantap? Jawaban yang semangat? Jemaat yang meyakinkan? Apa jawab Abraham? Dia mengeluh saudara. Ya, mengeluh. Bahasa Bataknya apa mengeluh? Hah? Bukan Mardandi ya? Mardandi bukan? Bukan. Osoan. Olsoan ya, Olsoan. Bisa juga lah ditambahkan Mardandi ya. Ya, ngambek ya. Ya, karena ini Abraham dia itu mengeluh saudara. Buat apa itu semuanya Tuhan? Ya, coba tadi ayat 2. Ayat 2-nya Pak Guntur. Dikatakan dia ragu, dia mengeluh. Ya Tuhan Allah, apakah yang akan kau berikan kepadaku karena aku akan meninggal, tidak punya anak. Dia mengeluh saudara. Buat apa semuanya? Toh juga nanti yang menjadi ahli warisku adalah Eliezer. Eliezer ini hambanya. Hambanya yang dibawa dari Urs Kasdim saudara. Ini hambanya. Buat apa Tuhan? Dia mengeluh saudaraku. Ayat 3-nya dikatakan, coba lihat. Engkau tidak memberikan kepadaku keturunan sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Saudaraku, Abraham dia ragu saudara. Abraham ragu bahwa apakah engkau sanggup melakukannya. Artinya apa tadi? Yang diinginkan adalah anak saudara. Anak salah satu juga adalah upah. Kan ini kan, aku akan berikan upah yang besar kepadamu. Tapi Abraham dia mengeluh. Apa tadi? Ngambek ya. Dia ngambek sama Tuhan. Ya. Nah saudaraku, bagaimana dengan kita? Tuhan punya janji. Sudah bertahun-tahun janjinya. Mana Tuhan? Ya. Ya sudahlah. Jadi Abraham ini sedang mengeluh sama Tuhan, saudaraku. Dia sedang, tapi syukurnya Abraham ini dia mengeluhnya sama Tuhan, ya. Mengeluhnya di ruang doa, di kamar doa saudara, ya. Makanya firman Tuhan kata, curahkanlah isi hatimu kepada Tuhan, sampaikanlah segala sesuatu, curahkan segala sesuatu, sampaikanlah kepada Tuhan. Mungkin juga saudaraku di antara kita
Sama seperti Abraham. Mana Tuhan? Kok utangku masih banyak Tuhan? Mana Tuhan? Usahaku kok sepertinya menurun. Bahkan sekarang gak ada lagi. Karena COVID ini gak ada lagi, saudara. Apapun usaha kita, saudaraku. Tapi Allah sanggup mengubahkannya, saudara. Dalam masa sulit, Tuhan sanggup untuk memberkati kita. Amin, saudaraku. Ya, dalam masa-masa sulit, sama seperti siapa, saudaraku? Sama seperti Yusuf dalam masa-masa sulit, tapi Tuhan mengangkat dia, Tuhan mempromosikan dia, Tuhan memakai dia menjadi orang, ya, menjadi orang yang besar di Mesir, saudara. Ya, dia dipakai untuk kelangsungan hidup umatnya, bangsa Israel, saudara. Di dalam masa sulit, Tuhan sanggup memberkati. Nah, saudaraku, kita lihat di ayat 4-nya. Apa kata Tuhan? Ayat yang pertama tadi bahwa Allah berfirman kepada Abraham, akulah perisaimu, aku akan berikan upah yang besar kepadamu. Ayat yang kedua tadi, ayat 3 bahwa dia mengeluh karena dia ngambek ya sama Tuhan. Mana Tuhan? Ya, di ayat pasal berikutnya Tuhan sudah berjanji sebetulnya kepada Abraham. Tapi mana Tuhan? Nah, di ayat yang kelima dikatakan Tuhan membawa Abraham keluar. Kemana, saudaraku? Tuhan membawa Abraham keluar. Abraham, yuk keluar. Yuk keluar dari tendamu. Yuk keluar dari kamarmu. Yuk keluar dari rumahmu. Tapi dikatakan apa? Bahasa Inggrisnya, look at the sky. Ya. Apa kata Tuhan? Lihatlah langit. Saya lihat di spanduknya Natal Sekolah Minggu. Di situ banyak bintang-bintang. Ya kan Ibu Feber ya? Di situ banyak bintang-bintang. Ya. Mana bintang? Oh iya, saudaraku ya. Abraham, yuk keluar dari rumahmu, dari tendamu. Lihatlah bintang. Apa arti keluar, saudaraku? Arti keluar dari tendamu, dari rumahmu. Itu artinya apa? Kalau kita pikir kita tenda rumah kita, apa yang ada dalam rumah kita? Apa di dalam rumah kita, Pak? Usaha kita? Tabungan kita? Tabungan BTN, tabungan BNI, tabungan BRI, apa lagi? BCA, Niaga, ya kan? Apa lagi? Ya kan? Panatannya? Tabungan ini, tabungan. Apa yang ada dalam rumah kita, saudara? Rumah kita yang ada, yang kita kerjakan dengan tenaga kita, dengan usaha kita. Apa yang dalam rumah kita, saudara? Tuhan ingin membawa Abraham, yuk keluar dari rumahmu, yuk keluar dari tendamu, lihatlah bintang-bintang di langit, saudara. Artinya apa? Kita mengukur dengan kemampuan kita, kita mengukur dengan tenaga kita mengukur dengan pikiran kita mengukur dengan kemampuan kita, dengan usaha yang bisa kita lakukan. Makanya Tuhan berkata, Abraham, kau keluar. Jangan kau mengukur di dalam pikiranmu, jangan kau mengukur dengan kemampuanmu, jangan kau mengukur dengan ilmumu, dengan kepandaianmu, dengan pengetahuanmu. Karena kalau kita mengenal Tuhan dengan sekedar pengetahuan, wow saudara, itu bisa habis. Ya, bisa berkata goodbye Jesus. Bisa. Makanya dikatakan tadi butuh komitmen. Pengenalan akan Kristus. Kita mengalami sesuatu perubahan dalam hidup kita.
Kadang-kadang orang lahir baru bisa nangis, saudara. Kenapa? Karena di situ Roh Kudus, dia hadir, dia jamah. Kasih Tuhan menyentuh. Keluar dari tandamu, keluar dari pikiranmu, pola pikir yang lama, saudara. Ya, oh kita mengukur tahun 2021, apa yang bisa ku kerjakan ya, dan apa yang sekarang yang ada ini belum cukup. Apa ya? Cari di Google apa kira-kira sekarang lagi ngetren usaha ini. Apa yang bisa kita lakukan? Kita mengukur. Tuhan berkata, akulah perisaimu, aku akan beri upah yang besar kepadamu. Tapi kita mengukur dengan pola pikir kita, saudara. Kita mengukur dengan kemampuan kita. Kita mengukur apa yang ada di rumah kita, saudara. Maka dikatakan, Tuhan Abraham berkata, kau keluar, lihatlah langit. Tadi di dalam pembacaan Mazmur dikatakan apa sih itu? Langit menceritakan kemuliaan Allah. Ia memasang kemah di langit, saudara. Tadi saya lihat sebentar tentang perbintangan, Wow, saudaraku, betullah kalau dikatakan Yesaya berkata, bumi seperti debu. Saya pikirin Yesaya kok tahu ya? Apalagi zaman dulu banget. Kok tahu dia bumi seperti debu? Ternyata ilmu perbintangan pun, ilmu alam semesta berkata bahwa jangan kamu bumi, planet-planet yang lain pun seperti debu. Melihat alam semesta yang begitu besar, yang begitu luas, dan gak ada teropong yang bisa melihat bintang, saudara. Bentuknya bintang, gak ada. Coba bilang, saudara. Mungkin ketika Tuhan bilang, cobalah hitung bintang. Mungkin Abraham coba menghitung, saudara. 1, 2, 3, waduh, lupa lagi, hitung lagi. Berapa banyak bintang, saudara? Mana Ibu Dewi? Bintang berapa banyak? Bintang itu miliaran, saudara. Di Alkitab dikatakan bahwa bintang itu miliaran. Banyak banget. Bintang yang dekat dengan bumi itu matahari, saudara. Karena bintang itu kan mengeluarkan cahaya, saudara. Udah lama kayaknya ya, malam-malam nggak lihat banyak bintang. Tapi coba saudara. Look at the sky, saudara. Lihatlah bintang-bintang. Representasi dari kemuliaan Allah. Kemuliaan Allah yang begitu dahsyat dan luar biasa. Karena itu, ini awal tahun, saudaraku. Ini firman Tuhan. Mari saudaraku, akulah perisaimu, aku akan beri upah yang besar. Supaya kita bisa mengerjakan visi daripada Tuhan. Janjinya yes pasti terjadi. Tapi jemaat Tuhan harus bergirang oleh karena janji Tuhan. Bukan berkata, toho dein wae. Ya, apa toho dein wae? Benar nggak itu? Nggak ada lagi. Tahun 2020 boleh kita mengeluh, boleh kita ragu, boleh kita bimbang. Tapi di awal tahun 2021 ini, saudaraku, ini bukan hanya visi itu satu orang, bukan hanya untuk Pastor Daniel, ini untuk kita semua gereja Tuhan. Amin. Bahwa Tuhan memanggil kita. Panggilan Tuhan itu besar, saudaraku. Haleluya. Saya ketika belajar, saya ketika merenungkan ini, saya juga bangkit semangat, saudara. Kalau saya memandang dengan pikiran saya memandang rumah saya berapa sih nilainya? Rumah saya, orang lain mungkin rumah sudah bagus, dirubah-rubah, dekorasinya dirubah-rubah, stokin naik dirubah. Sementara rumahku bocor, lamu awada dibagusin, saudaraku.
Nggak ada itunya. Bocor-bocorlah situ, kayak gitu kan? Apakah kita mengukur, saudaraku? Abraham coba mengukur di tendanya. Coba dia mengukur di rumahnya. Makanya Tuhan berkata, Abraham, yuk keluar. Look at the sky. Lihatlah bintang-bintang itu. Amin, saudaraku. Amin. Supaya kita mengubah pola kita, pandang kita kepada Dia Allah yang besar. Sehingga kita berkata, wow, yes Tuhan, Allahku dahsyat, Allahku luar biasa. Amin, saudaraku. Amin. Sehingga kita akan mendapatkan upah yang besar. Ya, jangan lihat, pandang kepada diri kita, apa yang ada. Apalah aku ini? Siapalah aku ini? Saudaraku, Tuhan punya rencana yang besar pada setiap kita di tempat ini. Amin, saudaraku. Amin. Karena itu, biarlah kita boleh bersama-sama kita tangkap firman Tuhan ini. Lihatlah bintang-bintang. Artinya kita melihat Dia Allah yang sanggup. Dia Allah yang besar, saudara. Jangan ada keraguan, jangan ada kebimbangan. Jangan lagi ada yang mardani. Capek tahu. Ya. Kemana si mardani dia? Capek kita. Kita mengurusi perkara yang besar. Amin. Kita mau mengerjakan perkara yang besar. Enggak lagi muter-muter menyelesaikan masalah-masalah. Saya bilang sama mana Pak Iwan? Saya bilang di Palas, jangan buat saya habis waktuku untuk berbicara 4 mata, saudara. Hanya untuk ngomongin, yuk bangun dong, yuk bangkit dong, yuk perpuluhan dong, yuk semangat dong. Jangan habiskan waktu saya untuk ketemu 4 mata berdua-dua hanya untuk menyelesaikan persoalan-persoalan. Habis waktu saya. Kita mau melakukan perkara yang besar. Amin. Kita mau mengerjakan perkara yang besar. Karena itu kalau saat ini kita memandang dengan diri kita, memandang di tenda kita. Tenda kita mungkin ukuran berapa? Ya. Pak Joni mungkin lebih besar rumahnya kan? Ukuran 9 kan? Saya 8 rumah saya, saudara ya. Keluar dari pola pikir kita, dari tenda kita yang kecil. Keluar dari tendamu, lihatlah, pandang kepada langit, pandanglah pada bintang. Kemuliaan Tuhan yang besar. Amin. Dia Allah yang besar. Dia Allah yang sanggup, saudaraku. Akulah perisaimu, saudaraku. Dia akan melindungi kita. Amin. Dia akan melindungi kita. Tuhan punya janji, saudara. Waktu masa-masa yang lalu, masa-masa yang yang positif akan COVID, saudaraku. Ketika mengalami sakit jeritan, saudara. Tapi Tuhan berkata, you punya janji Tuhan. You punya janji. Tuhan sembuh. Saudara, ajaib Tuhan. Pegangan kita apa, saudara? Pegangan kita adalah perkataan Tuhan. Amin. Pegangan kita adalah perkataan Tuhan. Maka dikatakan Ibrani 11 ayat 1, iman timbul dari karena apa, saudaraku? Coba buka ayatnya. Ibrani 11 ayat 1. Supaya kita bangkit, saudaraku. Ibrani 11 ayat 1. Ya, Mas Guntur. Ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat, saudara. Dasarnya adalah karena Tuhan mengasihi kita. Buktinya adalah perkataan Dia. Amin, saudara. Buktinya adalah perkataan Dia. Firman Tuhan. Itu yang kita pegang, saudara. Karena Tuhan ngomong, itu yang kita pegang, saudara. Makanya orang tua, ya, Pak Nathan, anak-anaknya kan, kalau Pak Nathan ngomong sama anak-anak, kita akan lakukan, aku akan berikan ini, itu dipegang nggak semangat? Dipegang, saudara.
Kalau ada bapak berkata, Pak, nah kita akan pergi ke Susitei. Ya enggak? Itu akan dipegang. Pak, kapan? Kok belum? Kapan? Tunggu ya. Sugut mai sugut mai. Dado loh ya kan. Tapi kalau anak panatan nggak peduli dia, yang dia tahu bapakku sayang sama saya, yang dia tahu aku tahu bapak punya tabungan. Iya enggak? Kalau anak saya istri dulu waktu masih kecil, kan bapak punya ATM, gesek aja Pak. Ya digesek ada kira-kira ya kan? Ya main gesek-gesek aja memangnya ada gitu kan? Ya. Begitu dengan Allah kita, saudara. Aku tahu bahwa Tuhan mengasihi aku tahu perkataanmu Tuhan. Itu saudara yang kita pegang. Amin saudaraku. Jadi saudaraku, pandanglah ke langit pada bintang. Sampai waktu Ayub, dia ngambek sama Tuhan. Dia mau melawan Tuhan. Tuhan apa bilang, oke, ayo siap. Yuk di mana ketika aku ciptakan cakrawala? Yuk kamu di mana ketika aku jadikan bintang dan langit? Akhirnya, ampun Gusti, ampun Tuhan. Akhirnya dia sadar. Kalau dulu aku dengar siapa Tuhan, tapi sekarang aku berkata, yes, Kau Allahku yang besar. Aku punya Tuhan yang besar. Amin saudaraku. Aku punya Tuhan Allah yang besar. Ya, dari kita berkata, aku punya Tuhan yang besar. Orang tua yang mau anaknya mau kuliah, anaknya mau sekolah, aduh, bisa nggak ya Tuhan? Tapi kalau Engkau mengukur di tendamu, di rumahmu, mungkin nggak akan bisa. Tapi kayak keluar dari tenda, pandang kepada bintang, ya, bintang. Itu membuktikan bahwa kemuliaan Tuhan Allah yang besar. Haleluya. Jangan diukur dari apa usaha kita. Amin saudaraku. Amin. Haleluya. Serius saudaraku, saya berkata Tuhan di awal tahun 2021 ini akan mengalami sesuatu yang bersama dengan Tuhan. Pandangan kita harus diubahkan bahwa Dia Allah yang besar. Bukan dari apa yang ada pada kita, bukan dari tabungan kita, tapi pandanglah kepada Allah yang besar. Amin Pak Joni. Ya, kita memandang kepada Allah yang besar, memandang kepada perkataannya. Kita buka Efesus 1 ayat 18. Tolong Mas Guntur. Efesus 1 ayat 18 dan 19. Baik, saya akan bacakan. Dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Ayat 19. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya. Amin saudaraku. Amin. Open the eyes. Bukakanlah mataku Tuhan, untuk aku melihat terang Tuhan, untuk aku melihat kuasa Tuhan, untuk aku melihat ajaibnya Tuhan. Saat ini kita perlukan adalah Tuhan, bukakan mata rohaniku, supaya mataku bisa melihat terang Kristus. Amin. Amin. Supaya kita tahun ini bisa berlari bersama-sama. Tahun ini kita boleh bergerak bersama-sama. Kita enggak lagi melempem dengan persoalan-persoalan kita. Kita lagi enggak melempem dengan keraguan, kebimbangan kita. Enggak ada lagi yang merdandi tahun ini. Enggak ada lagi yang ngambek-ngambek tahun ini. Tapi kita mau bersama-sama. Tuhan, ini kami Tuhan. Kau akan berikan upah yang besar kepada kami. Amin. Amin saudaraku. Haleluya. Dia Allah yang hebat,
Dia Allah yang berkuasa. Jadi jangan yang perlu saat ini saudaraku dikatakan kata Abraham, dari mana Abraham tahu aku akan memilikinya? Pertanyaan Abraham saudaraku. Coba kita kembali lagi kepada kejadian tadi. Di ayat 6-nya. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Saudaraku, lalu percayalah Abraham. Setelah mata hatinya terang, setelah dia melihat langit, setelah melihat kemuliaan Allah, Abraham percaya. Abraham, bukankah aku yang membawa engkau dari Ur Kasdim? Abraham dia punya iman, saudara. Abraham keluar, dia keluar, saudara. Luar biasa itu. Suruh keluar, dia keluar. Gak tahu nanti di sana ngapain. Gak tahu nanti di sana lebih enak atau enggak. Yang penting dia keluar, dia taat. Tapi ada kebimbangan di hatinya. Mana janjimu Tuhan? Ada juga janji Tuhan di tengah-tengah kita. Janji Tuhan, baik keluarga, baik pribadi setiap pribadi. Janji Tuhan juga buat pelayanan ini, saudaraku. Biarlah kita mau percaya. Amin. Kita mau percaya. I believe you, Jesus. Kita percaya saja. Percaya saja. Alam semesta yang begitu besar, yang terjadi segala sesuatunya, itu menunjukkan kemuliaan Allah. Bahkan tadi dalam pembacaan Mazmur, dia buat kemah di alam semesta, di matahari, saudaraku. Saudaraku, terbukalah mata Abraham, terbukalah matanya untuk dia melihat perlindungan sebagai kebenaran. Lalu tapi Abraham lagi di ayat 8 dikatakan, Abraham dia bertanya lagi kepada Tuhan. Ayat 8-nya. Kata Abraham, ya Tuhan Allah, dari manakah aku tahu bahwa aku akan memilikinya? Saudaraku, sekali lagi Abraham, dia bertanya kembali, dari mana aku tahu bahwa aku akan mendapatkan upah yang besar? Di ayat-ayat berikutnya, dikatakan Allah membuat perjanjian dengan Abraham. Ada perjanjian kuno, ya, saya katakan perjanjian kuno. Itu kalau orang buat perjanjian, potong lembu, potong kambing, potong domba, potong burung, dibagi dua di sini, ya, bagi dua. Lalu mereka berjalan di tengah-tengahnya, mereka berjanji. Siapa yang ingkar janjinya, dia akan mati seperti itu. Itu perjanjian. Tapi di sini Allah juga melakukan hal yang sama kepada Abraham. Abraham ambil lembu yang umur 3 tahun, ambil kambing umur 3 tahun yang betinanya, ambil domba yang umur 3 tahun. Ayo kita belah. Dibelah dua. Satu sini, satu sini. Hanya burung karena kecil gak dibagi dua. Pada malam hari itu ada api, suluh. Kan seharusnya kan yang berjalan di tengah-tengahnya kan berdua, Abraham sama Tuhan. Ayo jalan. Tapi Abraham, hanya Tuhan yang berjalan di tengah-tengah perapian itu. Itu artinya apa? Artinya apa? Tuhan serius, saudara. Ya kan? Tuhan serius apa yang diomonginnya. Tuhan serius akan janjinya. Dia lewati perapian itu. Saudara, kita bisa baca ayat-ayat berikutnya ya. Dikatakan bahwa dia melewati perapian itu. Itulah buktinya dia serius akan janjinya. Ya kan? Ayat 8, dari mana Tuhan aku akan memilikinya? Upah yang besar itu.
Itulah perjanjian, saudaraku. Ya, nanti bisa dibaca ayat 17 sampai 19. Itulah perjanjian suluh antara Tuhan dan Abraham. Dan hanya Tuhan sendiri yang melewati itu. Itu artinya Tuhan dia serius. Kalau dia berfirman, dia pasti akan melakukannya. Amin. Dia tidak pernah gagal. Dia tak pernah gagal. Sebab dia Allah. Dia tak pernah lalai. Sebab firman-Nya. Dia Allah. Dan segala raja. Kekuatan merisaiku, dia gunung batuku, bersoraklah, disembah dia, Yesusku Allahmu, Yesusku kasa, Yesus Raja. Amin, saudaraku. Dia berjanji kepada Abraham, dia serius, dia melewati perapian itu. Dan dia akan melakukannya. Saudaraku, di mana Allah berjanji kepada Abraham dan juga Allah berjanji kepada setiap kita. Dia berkata apa tadi? Aku adalah perisaimu dan aku akan beri upah yang besar. Ingat, saudaraku, tahun 2021, aku adalah perisaimu. Jangan engkau takut, ya. Jangan engkau takut, akulah perisaimu. Jangan kita takut, sebab aku adalah perisaimu. Dan yang kedua apa tadi? Aku akan berikan upah yang besar kepadamu. Sebutkan saja upah yang besar. Kepintaran, kecerdasan, saudaraku, sebutkan saja. Upah yang besar. Teman hidup yang mau punya anak, ya, saudaraku, upah yang besar dia akan sediakan. Karena itu biarlah kita mau mata kita terbuka dan kita boleh melihat terang Kristus. Amin. Mata kita terbuka untuk melihat terang. Apa dikatakan tadi? Sehingga saya buat di judulnya. Judulnya saya buat, Look at the sky. Lihatlah bintang, lihatlah kemuliaan Allah. Amin. Yuk kita lihat kemuliaan Allah, kita lihat bintang, dia Allah yang besar. Ya, jangan lihat di tendamu, jangan lihat di rumahmu, jangan lihat kemampuanmu, jangan lihat apa yang ada padamu. Padamu itu terbatas. Ya, terbatas yang ada pada kita. Yang apa sih? Terbatas yang ada pada kita. Tapi lihatlah kepada bintang, melihat Allah kita, kemuliaan Allah yang besar. Haleluya. Yuk barisan pemuji, silakan betul ke depan. Alam semesta. Haleluya. Biarlah setiap kita berkata, Tuhan, bukakanlah mataku akan kebimbangan, akan keraguanku, untuk memandang kepada Allah yang besar. Haleluya. Mari kita merenungkan, mari kita pujian melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana
saudaraku, saat ini Tuhan, kalau kami mengukur, kami di dalam tenda kami di dalam rumah kami mengukur kemampuan kami melihat kondisi keadaan kami, tapi Engkau berkata, keluarlah, look at the sky, lihatlah kepada bintang, lihatlah kepada Allah yang besar itu. Dan saat ini Tuhan bukakanlah mata kami, Tuhan bukakanlah mata kami untuk melihat terang Tuhan, untuk melihat Engkau Allah yang besar, Engkau Raja di atas segala raja, Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang besar ya Tuhan. Engkau berkata, akulah perisaimu, aku akan beri upah yang besar kepadamu. Dan saat ini jemaat Tuhan, biarlah kita bersama-sama, Tuhan bukakanlah mata kami, open the eyes, bukakanlah mata kami memandang kepada Allah yang besar itu, memandang kepada Allah yang besar, perjanjian Tuhan, janjimu Tuhan buat kami, janjimu buat setiap keluarga demi keluarga, janjimu setiap pribadi, janjimu itu pasti, janjimu itu pasti. Karena itu kami mau Tuhan, kami mau taat dan setia, kami mau bersungguh-sungguh, kami tidak mau meragukan lagi, kami tidak mau bimbang. Kami tahu Allah kami Allah yang sanggup, Allah yang besar. Haleluya. Mari Roh Kudus Engkau jamah, mari Roh Kudus bukakanlah, biarlah Kau mengubahkan pola pikir kami, Kau mengubahkan pandangan kami, bukakanlah mata kami Tuhan, melihat Allah yang besar. Haleluya. Alam semesta layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertanda, dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, namamu besar, termulia ya Tuhan, layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertanda, dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, namamu besar, namamu besar, termulia, namamu besar, termulia. Haleluya Tuhan, haleluya, namamu besar, termulia Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku, kita